Selamat siang para mahasiswa farmasi semua. Kembali lagi kita di perkuliahan fitoterapi ya. Ini pertemuan terakhir untuk semester ini. Nah, jadi selama satu semester ini kita sudah banyak sekali belajar tentang herbal, terutama di materi yang setelah UTS itu kita banyak mengetahui tentang herbal-herbal yang digunakan untuk berbagai macam penyakit ya dalam tubuh kita. Nah, sebelumnya mungkin saya mohon maaf dulu, ini saya tidak slideshow full ya. Ini tampilannya karena di beberapa kesempatan itu kalau Zoom itu nggak kepindah slide-nya ya. Jadi saya perlihatkan tampilan seperti ini saja. Nanti kalau misalnya masih kurang jelas, kalian bisa melihat di file yang saya lampirkan. Ya, jadi kita lanjutkan materi kita ke herbal untuk sistem reproduksi, ya, atau sistem reproduksi pada manusia ya, baik wanita maupun pria. Ya, jadi yang menyusun sistem reproduksi itu tentu saja selain organ-organ reproduksi, ya, nah juga berhubungan dengan hormon ya, karena hormon itu juga ada yang mengendalikan ya, yang mempengaruhi sistem reproduksi pada manusia. Nah, jadi pada gangguan pada sistem reproduksi itu bisa berhubungan baik dengan organnya, organ reproduksinya ya, maupun pada hormon reproduksinya. Ya, jadi mungkin pada kasus-kasus organ reproduksi yang mengalami disfungsi, nah itu juga bisa mempengaruhi hormonnya, gitu ya. Nah, secara medis ada indikasi tertentu di mana pasien itu butuh terapi sulih hormon atau TSH. Jadi terapi sulih hormon itu misalnya orang-orang yang kekurangan hormon tertentu dalam tubuhnya, nah dia bisa menerima hormon dari luar ya, jadi hormon sintetik gitu, senyawa kimia sintetik yang strukturnya itu sama dengan hormon, kemudian itu digunakan untuk memulihkan kekurangan suatu hormon di dalam tubuhnya, gitu ya. Nah, contohnya misalnya seseorang atau seorang pasien yang kekurangan hormon estrogen diberikan asupan atau terapi sulih hormon estrogen. Kemudian untuk yang pria ya misalnya, nah kekurangan hormon testosteron dapat diberikan hormon testosteron. Nah, tentu saja ini karena ada indikasi medis ya, artinya perlu pemeriksaan dari dokter. Nah, di sini peran fitoterapi itu bukan sebagai pengganti hormon, ya, bukan sebagai pengganti hormon. Nah, tetapi sering juga digunakan untuk mengatasi gangguan hormonal, ya. Jadi tolong dibedakan di sini peran fitoterapi atau peran obat-obat herbal, ya. Itu bukan digunakan sebagai pengganti hormon, seperti terapi sulih hormon seperti ini, tetapi bisa digunakan untuk gangguan hormonal ya. Seperti yang kemarin saya tugaskan untuk berdiskusi itu kan ada beberapa gangguan hormonal ya, misalnya pada wanita itu menopause, kemudian pramenstruasi sindrom ya. Kemudian kalau pada pria mungkin gangguan pada prostat ya, kemudian juga aprodisiak ya, atau yang sering kita dengar sebagai kalau orang awam menyebutnya obat kuat gitu ya, atau untuk stamina pria seperti itu. Nah, mungkin pada pertemuan hari ini itu tidak bisa kita bahas semua, tapi saya lihat sekilas kalian di Google Drive sudah banyak menyebutkan berbagai jenis tanaman. Ya, saya highlight saja beberapa di antaranya. Nah, yang pertama, tanaman yang digunakan untuk mengatasi sindrom pasca menopause ya. Jadi seorang wanita yang berusia 40-50-an itu biasanya mengalami perhentian ya, mengalami penghentian siklus menstruasi. Jadi wanita kalau misalnya umurnya mungkin sekarang belasan tahun ya sudah mulai menstruasi, nah sampai umur 40-50 tahun itu
dia akan berhenti siklus menstruasinya. Nah, penghentian siklus menstruasi ini tentu saja sangat mempengaruhi tubuh seseorang gitu ya. Mungkin kalian juga bisa tanyakan ibu kalian ya. Nah, yang mungkin telah mengalami menopause, nah di situ mungkin mengalami beberapa gejala yang dirasakan. Nah, terhentinya siklus menstruasi ini menyebabkan menurunnya kadar hormon estrogen di dalam darah ya. Ini untuk seorang wanita ya, kalau pria kan enggak. Nah, menurunnya estrogen ini mengakibatkan kenaikan yang dinamakan dengan hormon LH, luteinizing hormone, dan FSH, follicle stimulating hormone ya. Nah, meningkatnya LH dan FSH ini menyebabkan berbagai gejala seperti permasalahan seksual, gangguan tidur, perubahan mood, bahkan bisa menyebabkan depresi dan kenaikan berat badan. Ya, nah, salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk mengatasi sindrom pasca menopause itu adalah yang dinamakan dengan black cohosh. Ya, ini memang produk impor ya, jadi tanaman ini memang sering digunakan di luar negeri ya. Kalau di Indonesia mungkin belum terlalu mengenal. Tapi mengapa di sini di fitoterapi saya kenalkan kalian dengan berbagai tanaman yang mungkin tidak endemik di Indonesia ya. Nah, karena sekarang ya itu sudah banyak sekali beredar obat-obat herbal dari yang diimpor ya, yang dari luar negeri. Nah, kalau mungkin kalian pernah mengetahui beberapa di antaranya kan merek-merek seperti ini ya. Nah, itu banyak sekali menggunakan herbal-herbal dari luar negeri. Ya. Nah, contohnya seperti black cohosh ini. Ini kalau di luar negeri, terutama di Amerika dan Eropa sudah sangat populer ya, dari tanaman Actea racemosa yang diambil adalah akar dan rhizome ya. Nah, black cohosh ini sering disebut dengan woman's herb ya. Jadi memang ini herbalnya para wanita gitulah mungkin kalau di luar negeri nyebutnya ya. Nah, karena dia bisa ini tadi ya. Jadi pada orang menopause, wanita menopause, LH dan FSH itu hormonnya meningkat. Nah, si black cohosh ini dapat menurunkan hormon LH dan FSH sehingga gejala-gejala yang tadi yang saya sebutkan tadi bisa mereda ya. Nah, bisa mengurangi gejala tersebut tadi. Nah, kandungannya terutama adalah glikosida triterpen ya, tetapi punya kontraindikasi untuk herbal ini, black cohosh ini jangan digunakan pada wanita hamil dan menyusui ya. Utamanya memang digunakan untuk wanita yang telah menopause dan mengalami gejala-gejala pasca menopause seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, kemarin saya juga memberikan tugas sedikit tentang fitoestrogen ya. Nah, fitoestrogen itu apa? Jadi seperti namanya ya. Nah, namanya sendiri fito, tumbuhan, dan estrogen ya, hormon estrogen. Jadi senyawa fitoestrogen ini merupakan senyawa polifenol yang mempunyai kemiripan struktur dengan estrogen yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Nah, jadi karena strukturnya mirip, aktivitasnya dalam tubuh kita atau efeknya juga mirip ya dengan estrogen. Contohnya ini kedelai ya, yang mengandung isoflavon ya. Isoflavon seperti ini yang dinamakan genistein dan daidzein ya. Ini ya kandungan dari kedelai. Nah, kalau ini estradiol, estron dan estriol ini adalah masuk dia golongan hormon estrogen. Jadi mungkin sekilas kita bisa melihat kemiripan strukturnya, walaupun tidak sama persis ya, antara isoflavon yang dimiliki oleh kedelai dan juga estrogen yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, fitoestrogen ini terutama dimanfaatkan oleh wanita ya, karena kalau wanita menopause seperti tadi, ya itu kadar estrogen dalam tubuhnya menurun. Nah, kadar estrogen yang menurun dalam tubuh wanita yang terutama yang tadi, misalnya menopause misalnya, nah itu dapat mengakibatkan salah satunya adalah osteoporosis ya, karena memang metabolisme dalam tubuh kita ya, estrogen itu sangat berhubungan dengan kepadatan tulang. Mungkin kalian kalau penasaran nanti bisa cari tahu ya, apa hubungan antara menurunnya estrogen
dan osteoporosis pada wanita, ya misalnya seperti itu. Nah, ada penelitian yang menyatakan bahwa fitoestrogen ini termasuk kedelai tadi. Nah, itu dapat menurunkan resiko osteoporosis, ya, penyakit jantung, kanker payudara, dan lain-lain. Nah, tetapi ada juga studi yang menyatakan bahwa fitoestrogen ini ya tidak ada efek signifikan bagi wanita yang belum menopause. Jadi memang manfaatnya itu terutama dirasakan bagi wanita yang sudah menopause dan juga wanita hamil, ya. Tetapi tidak ada efek signifikan bagi wanita yang belum menopause, seperti itu. Jadi memang disarankan ya, kalau fitoestrogen seperti ini kan mungkin banyak sekali ada dalam makanan. Nah, nanti kalian bisa mencari contoh-contoh fitoestrogen yang lain. Mungkin dari hasil diskusi kelompoknya teman kalian ya, atau mungkin kelompok kalian sendiri yang sudah membahas tentang fitoestrogen. Ya, sebenarnya ada baiknya ya kita mengkonsumsi fitoestrogen, terutama pada wanita ya. Tapi sekali lagi memang yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi ya anggap saja ini seperti asupan makanan sehat gitu ya. Orang kan bilang tempe itu seperti superfood gitu ya. Jadi memang makanan yang kalau bagi orang Indonesia itu dianggap sebelah mata, tapi kalau di luar negeri malah sangat diminati ya, karena memang dia mengandung kedelai ya yang juga berfungsi sebagai fitoestrogen ini. Ya, itu sekilas untuk sistem reproduksi pada wanita ya, atau herbal untuk sistem reproduksi pada wanita. Nah, kemudian kita lanjutkan ke herbal untuk sistem reproduksi pria. Ya. Nah, kemarin ya mungkin di salah satu kelompok saya memberi arahan untuk berdiskusi tentang masalah pada prostat. Ya, pada prostat. Nah, prostat ini apa sebenarnya? Nah, prostat itu kalau pada pria ya, ini kan yang punya pria. Wanita nggak punya prostat ya. Kalau pada pria, prostat itu adalah kelenjar yang ada di bawah kandung kemih. Ya, kelenjar yang ada di bawah kandung kemih. Kalian bisa lihat kalau di gambar ini yang warna hijau ini prostat, ya kandung kemih ini yang ini besar ini. Nah, prostat ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan pelindung sperma. Jadi kalau misalnya sperma itu nanti dilakukan koitus, kemudian masuk ke vagina dan seterusnya, nah dia itu bisa melindungi sperma ini supaya nanti bisa masuk ke atau bisa membuahi sel telur pada wanita, gitu ya. Nah, kemudian fungsi yang lain untuk juga menunjang kerja hormon testosteron. Jadi memang kelenjar prostat ini sangat penting bagi pria. Nah, masalah yang terjadi pada prostat itu ada beberapa ya, terutama kalau misalnya pada pria yang sudah berumur mungkin ya. Nah, itu adalah infeksi pada prostat atau prostatitis, mungkin yang disebutkan oleh virus atau bakteri. Kemudian yang kedua ada juga pembesaran kelenjar prostat ya, atau yang dinamakan dengan hiperplasia. Nah, ini sifatnya sebenarnya jinak ya, tapi bisa bersifat cukup mengganggu karena bisa menekan saluran kemih ya. Kita bisa lihat di sini posisi prostat di sini itu sangat berdekatan dengan saluran kemih. Nah, kalau misalnya prostatnya membesar bisa menekan saluran kandung kemih sehingga proses buang air kecil itu bisa terganggu ya. Nah, di sini tanaman yang sering digunakan ya atau herbal yang sering digunakan itu bernama Sao Palmetto. Jadi ini juga merupakan herbal yang terkenal di luar negeri ya, dan saya rasa kalian perlu tahu ya untuk pengetahuan. Nah, Sao Palmetto ini berasal dari buah kering ya, dari spesies Serenoa ripens. Nah, dia ini bisa memblok enzim yang dapat mengakibatkan pembesaran prostat. Ya, nah. Kemudian selain itu, si Sao Palmetto ini juga bisa mempunyai efek antiinflamasi. Jadi misalnya kalau di situ ada infeksi atau ada pembesaran ya, peradangan dan seterusnya, nah itu bisa diatasi. Nah, ya. Kemudian itu tadi efeknya yang sebelumnya ya, kan dia memblok enzim yang memicu pembesaran prostat. Jadi dia itu memang
bisa membantu untuk mengurangi ukuran prostat yang tadi misalnya sudah membesar itu tadi ya. Di sini dituliskan dia saw palmetto mempunyai efek ya reduction of the size of the prostate. Jadi mengurangi ukuran prostat yang membesar. Nah, kemudian efek yang lain juga ternyata ada di uretra ya, uretra pada otot polos. Nah, jadi tadi saya sebutkan bahwa pembesaran pada prostat itu menekan ya saluran uretra tadi sehingga buang air kecilnya terganggu. Ya, sehingga buang air kecilnya terganggu atau alirannya itu seperti tersendat gitu ya. Nah, karena salurannya itu tertekan ya. Jadi kalau kalian ibaratkan selang air yang dipencet gitu ya. Nah, itu kan mungkin tidak bisa airnya keluar secara lancar dan biasa gitu ya, terutama kalau pada saluran kemih ya. Jadi di sini ini bisa membantu menormalkan ya aliran urin ya si saw palmetto ini, sehingga efek-efek ini bekerja secara sinergis untuk mengurangi gejala dari pembesaran prostat ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk pembahasan tentang sistem reproduksi pria, nah ini ada yang disebut dengan aprodisiaka. Nah, saya mungkin nggak yakin juga kalian sudah pernah mendengar belum ya tentang aprodisiak. Jadi aprodisiak itu adalah herbal untuk membangkitkan gairah dan fungsi seksual seseorang, terutama pada pria. Ya, nah aprodisiak ini kata apro ini ya berasal dari nama Aprodit, yaitu Dewi Cinta kalau di mitologi Yunani. Mungkin kalian ada yang suka baca buku atau novel tentang mitologi Yunani, nah pasti tahu dengan Aprodit ini. Nah, ini yang apa istilahnya menyusun kata-kata di sini ya, aprodisiaka. Nah, seseorang mungkin pada pria ya, nah ada yang mengalami penurunan fungsi seksual ya, entah mungkin karena umur atau mungkin karena efek-efek lain ya, seperti stres atau mungkin merokok dan sebagainya. Nah, pasti kalian juga pernah lihat kan kalau dibungkus rokok itu kan bisa mengakibatkan impotensi misalnya. Nah, itu berarti kalau impotensi kan gangguan ya pada fungsi seksual seseorang. Nah, karena itu mungkin orang itu juga banyak yang mencari ya jenis-jenis herbal yang dapat meningkatkan fungsi seksualnya atau mengembalikan ya menormalkan fungsi seksual seseorang. Nah, mekanisme aprodisiak ini bisa menggunakan berbagai pendekatan ya. Nah, seperti kita sudah pelajari di materi fitoterapi yang awal-awal bahwa kalau fitoterapi atau pengobatan herbal itu bisa tersusun dari berbagai herbal ya dalam satu ramuan yang itu bisa mempunyai efek yang saling mendukung ya. Jadi memang herbal-herbal tersebut mungkin menggunakan pendekatannya masing-masing untuk mengatasi suatu penyakit. Sama halnya dengan aprodisiak. Jadi pendekatan ya untuk herbal untuk aprodisiak ini yang pertama adalah tonik atau seperti apa ya, meningkatkan ketahanan atau seperti membuat tubuh itu menjadi lebih fit, lebih segar gitu ya. Nah itu. Kemudian, nah sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu. Nah karena juga tubuh yang mempunyai ketahanan yang baik, mempunyai stamina yang baik itu juga tentu saja akan berpengaruh pada fungsi seksual seorang ya kan. Ya, nah ini sekali lagi maaf saya tidak membahas sesuatu yang tabu ya. Ini karena kita membahas ilmu ya. Jadi singkirkan dulu mungkin pikiran-pikiran yang aneh ya. Ini karena kita membahas dari sisi medis, terutama dari sisi fitoterapi ya. Nah, kemudian pendekatan yang kedua adalah aprodisiak ini ada yang bersifat meningkatkan hormon testosteron. Ya, kita sendiri tahu hormon testosteron itu hormon yang sangat menentukan pada fungsi seksual seorang pria. Ya, dan juga efek androgen ya. Jadi efek androgen ini merangsang perkembangan dan aktivitas organ reproduksi pada pria.
Ya, jadi ada juga afrodisiak yang sifatnya itu bisa meningkatkan hormon testosteron seseorang atau membantu fungsi seksual seorang pria gitu. Nah, kemudian ada juga mekanisme afrodisiak yang lain yaitu vasostimulan lokal. Nah, vasostimulan ini artinya apa? Jadi dia itu menstimulasi pembuluh darah ya. Jadi melancarkan aliran ya, aliran darah. Nah, lokal. Nah, lokal di sini yang dimaksud pada apa? Tentu saja pada organ reproduksi, yaitu kalau pada pria ya, terutama pada penis ya. Nah, jadi nanti kalau kalian di sini mendengar vasostimulan lokal, nah berarti dia meningkatkan aliran darah pada penis sehingga ya fungsi seksual seorang pria itu bisa meningkat gitu. Nah, ada juga afrodisiak secara umum, dia itu bisa meningkatkan libido atau gairah seksual seseorang. Ya, kemudian yang terakhir ya kita kenal juga masih ada hubungannya dengan yang pertama tadi, yang tonik tadi. Nah, untuk penyegar badan ya. Jadi kalau seorang punya imunitas yang baik, badannya segar fit, nah itu berhubungan juga dengan performa seksualnya seperti itu ya. Nah, memang afrodisiak ini sangat identik dengan fungsi seksual pria mungkin ya. Nah, kalau wanita mungkin lebih ke yang penyegar badan dan seterusnya ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau ini saya besarkan saja, semoga nanti terlihat. Nah, yang pertama yaitu akar panax ginseng. Ya, kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang panax ginseng atau ginseng Korea. Nah, itu gunanya adalah untuk tonik ya atau meningkatkan ketahanan. Ya, baik, selanjutnya ada buah cabai Jawa ya. Mohon diingat ini bukan cabai ya. Ini beda dengan cabai yang sering kita makan. Untuk sambal itu bukan. Jadi ini buah cabai Jawa atau nama latinnya Piper retrofractum. Ya, jadi dia sebenarnya berkerabat dengan merica ya, Piper nigrum dan Piper album. Ya, jadi dia dari keluarga Piper ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, buah cabai Jawa ini mempunyai efek androgen ya, yang seperti tadi sudah saya singgung, dia bisa merangsang perkembangan dan aktivitas organ reproduksi pada pria. Ya, nah kemudian yang juga sering kita kenal di masyarakat yaitu yang sering disebut dengan pasak bumi atau ada juga yang menyebutnya dengan tongkat ali. Ya, nah ini sebetulnya adalah spesies tanaman dari Euricoma longifolia ya, yang dipakai adalah akarnya. Nah, ini dapat meningkatkan level testosteron ya, dapat meningkatkan level hormon testosteron yang ada dalam tubuh seorang pria. Nah, kemudian tanaman yang selanjutnya adalah Talinum paniculatum ya, atau yang sering disebut dengan ginseng Jawa atau som Jawa. Nah, tolong dibedakan di sini walaupun istilah yang digunakan adalah ginseng, tetapi beda dengan ginseng yang panax ginseng ya. Kalau di sini memang sebutannya adalah ginseng Jawa atau ada juga yang menyebutnya som Jawa. Nah, ini kalau daunnya itu memang sering dimakan sebagai sayur ya, atau ada juga yang mungkin lalap atau urap seperti itu. Nah, tapi ini yang dipakai adalah bagian akarnya ya. Jadi tolong di highlight di sini yang digunakan untuk meningkatkan gairah seksual itu adalah akarnya. Itu juga akar dari tanaman ginseng Jawa ini yang sudah berusia 2 tahun ke atas ya. Jadi memang kandungan senyawa dalam akarnya itu akan terakumulasi ya semakin banyak ketika umurnya sudah 2 tahun ke atas ya. Jadi sekali lagi yang digunakan bukan daunnya ya. Daunnya itu hanya digunakan untuk makanan gitu ya. Nah, tapi jika kita ingin mencapai tujuan ini, meningkatkan gairah seksual, maka yang dipakai adalah akarnya. Nah, kemudian yang terakhir di sini yang juga sering kita dengar sebagai yohimbe adalah akar ini ya, Corinanthe yohimbe ya. Nah, ini sering dikenal sebagai yohimbe, ini juga banyak sekali dimanfaatkan dalam berbagai sediaan, mungkin di Indonesia juga sudah ada ya. Nah, ini
tadi yang saya sebutkan dengan efek vasostimulan lokal ya. Jadi meningkatkan aliran darah ya di daerah lokal atau daerah tertentu, yaitu yang di sini yang dimaksud adalah pada daerah organ reproduksi pria ya. Nah, jadi ini contoh tanaman-tanaman yang bisa berfungsi sebagai afrodisiak ya. Nah, sebenarnya mungkin masih ada lagi ya, tapi saya rasa 5 tanaman ini yang paling mewakili dan paling kita sering mendengar ya di masyarakat. Nah, mungkin itu pembahasan kita pada video kali ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Nah, nanti semoga berhasil semuanya nanti di ujian akhir. Silakan nanti untuk mempermudah, kan setiap minggu kalian sudah membuat ringkasan ya, ringkasan terutama pada materi setelah UTS, itu kan kalian buat banyak ringkasan. Nah, harapannya di situ dapat membantu belajar kalian. Jadi kan kalian sudah membuat ringkasan tentang misalnya herbal ini untuk penyakit tertentu dan seterusnya. Nah, itu silakan dimanfaatkan dengan baik ringkasan-ringkasan tersebut untuk nanti bahan kalian ujian UAS. Jadi untuk ujian UAS ini nanti akan saya konsentrasikan ke materi yang setelah UTS ya, karena untuk yang materi sebelum UTS kita sudah banyak bahas kemarin waktu mid semester. Jadi sekarang untuk materi UAS-nya adalah materi setelah UTS ya. Jadi setelah UTS. Jadi setengah semester terakhir ini. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.